Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan cara menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong. Jadi fisik daripada jangka sorong itu adalah seperti ini ya. Ini adalah jangka sorong ya. Jadi beberapa bagian dari jangka sorong yang harus kita perhatikan ya. Ini adalah rahang utama ya, yang skalanya ada skala utama ya. Ini ada skala utama, dan ini rahang geser yang ada skalanya skala nonius namanya ya. Kalau kita pakai senti pakai yang skala bawah, tapi kalau pakai inci pakai skala yang atas ini. Bagian-bagian yang harus kita perhatikan dari jangka sorong ya. Jadi rahang utama ini digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah benda, ini seperti ini, untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Kemudian bagian yang lain ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda ya, diameter dalamnya. Kemudian yang satunya lagi ujung bawah ini adalah untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau kedalaman suatu benda yang akan diukur kedalamannya ya. Seperti ini. Kemudian agar pembacaan kita tidak mengalami pergeseran ya, setelah kita gunakan untuk mengukur, maka ini ada skrup untuk mengunci. Jadi setelah digunakan untuk mengukur dan kita yakin sudah tidak berubah, maka kita kunci, baru kita lepas untuk kita baca. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalnya jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur diameter sebuah spidol ya, diameter luar sebuah spidol. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini sudah mepet, tidak bergerak, maka ini kita kunci, kemudian kita baca. Nah, cara membacanya itu adalah sebagai berikut. Kita misalkan ya, setelah jangka sorong kita gunakan untuk mengukur suatu benda, misalnya skala utama dan skala noniusnya menghasilkan posisi seperti ini. Jadi skala utama, kemudian yang bawah ini adalah skala nonius ya. Skala noniusnya ini. Nah, maka seandainya hasil pengukurannya itu memiliki posisi seperti ini, maka dapat kita baca sebagai berikut ya. Jadi ini dalam senti ya. Ini skala ini dalam senti, kemudian yang ini dalam mili ya. Jadi ini 1 senti, setiap skala kecilnya ada 1 mili. Skala noniusnya menunjukkan di sini ya, sehingga yang sedang diukur itu adalah ini, panjangnya ini, yang sedang diukur itu adalah panjangnya ini gitu. Maka berapakah panjangnya ini, itu kita hitung ya. Ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili, 7 mili. Nah, hasil pengukuran itu 6 mili lebih, tapi kalau 7 mili belum sampai, sehingga ini tentu adalah 6 mili lebih. Nah, lebihnya berapa? Itu kita lihat pada skala nonius. Kita lihat strip pada skala nonius itu yang lurus dengan garis pada skala utama. Nah, misalnya yang lurus adalah yang ini. Misalnya yang lurus adalah ini. Nah, ini adalah skala ke 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil pengukuran jangka sorong yang menghasilkan posisi rahang seperti ini itu adalah 6 mili, setengah atau 6,5 milimeter, atau boleh ditulis 0,65 cm. Di ketegangan jangka sorong itu sampai dengan 0,1 mm. Nah, misalnya lagi, seandainya posisi jangka sorong yang kita gunakan itu menghasilkan posisi seperti ini ya.
artinya seperti ini. Jadi ini 3 cm, ini 4 cm, ini 3,5. Nah, tentu hasil yang diukur adalah dari 0 ini sampai ke angka 0 pada skala utama. Maka panjang yang diukur adalah ini 3 cm lebih, 3,1 mili ya. Ya, 3 cm 1 mili ya. Kemudian di sini 3,2 tapi nggak sampai. Berarti jelas yang diukur adalah 3 cm 1 mili atau boleh kita tulis menjadi 3,1 mili tapi masih sisa. Nah, sisanya adalah seperti tadi, strip yang punya pelurus dengan garis pada skala utama ya. Misalnya ini ya. Yang lurus adalah ini ya. Maka angka di belakang angka 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 31,8. 31,8 ini adalah milimeter ya, atau 31,8 cm. Saya ulangi, ini cm, ini milimeter ya. Ini cm, yang ini milimeter gitu. Karena ketelitian jangka sorong itu adalah sampai dengan 0,1 mm. Maka kalau pengukuran jangka sorong pada spidol tadi ya, setelah kita gunakan untuk mengukur diameter luas spidol, hasilnya seperti ini. Maka kalau kita cermati ya, ini adalah 9 mili ya, di angka 9 mili. Kemudian yang lurus adalah angka 3, berarti 9,3 mm.